Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami nyatakan di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Sembah Dia di kayu salib-Mu, Tuhan. Kau tebus dosa kami di kayu salib-Mu, Tuhan. Kau sembuhkan kami di kayu salib-Mu, Tuhan. Kau selamatkan kami. Kami yang harusnya menanggung itu, Tuhan. Kau gantikan kami dengan darah-Mu yang mahal, supaya kami gak binasa, Tuhan.
Engkau menginginkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembahyang Bapak Ibu Saudara, arahkan hati, mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Sebab hanya Dialah keselamatan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau dicambuk Tuhan, Kau ditikam, Kau diludahi Tuhan, hanya demi kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Mari apapun yang kau alami Bapak Ibu
Ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya yang begitu baik dalam hidup kita. Pengorbanannya bagi kita. Sehingga kita enggak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbayang. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di sini. Dan Kau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Biar kemenangan terjadi pada kami. Cuma Tuhan angkat tangan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan apapun yang kita alami hari-hari ini, yakin dan percaya, katakan yakin. Kami putuskan untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Sebab oleh kuasa darah-Mu kami telah bebas. Kami telah bebas Tuhan. Dan Tuhan kasih kemenangan. Tuhan kami kasih kesembuhan. Dia kami percaya Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Menyatakan di hadapan Tuhan, ku yakin Kau hadir. Apa yang jangan tahan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. kemenangan Terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya akan kuasa pemulihan oleh darah Yesus. Kami rindu Tuhan bekerja sampai pada akhirnya. Kami rindu diberkati Tuhan. Dengan firman Tuhan, dengan doa-doa, dengan perjamuan kudus hari ini, biarlah memulihkan setiap hati kami. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkannya. Segala yang jahat dari udara kami hancurkan di dalam nama Yesus, supaya setiap kami boleh dibebaskan pikiran, hati kami, perasaan kami, jiwa kami Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung saudara sekalian. 3 hari lagi baru kita merayakan Paskah. Ya. Nah, setelah Paskah kita akan merayakan Pentakosta. Ya, turunnya Roh Kudus dan membuat kita siap selalu. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk belajar lagi? Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita kebanyakan hitam-hitam bukan sedang berkabung, tetapi kita mensyukuri dan menghayati pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang merasa bersyukur hari ini, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan bicara mengenai rela berkorban seperti Kristus. Kerelaan kita harus sampai kepada seperti Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita akan baca nanti di dalam Markus 10 ayat 45. Kita akan baca dengan serentak 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk
melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Nah, prinsip selanjutnya adalah saudara sekalian, kita belajar tidak di, tetapi me. Setuju? Tidak cuma diberkati, tetapi memberkati. Tidak cuma dilayani, tetapi melayani. Injil Markus menekankan dua karya utama Kristus yang menunjukkan kerelaannya dalam berkorban. Yesus mengajarkan bahwa hidup harus bermanfaat atau berguna bagi orang lain dan tidak dipusatkan pada diri sendiri. Ini adalah perjuangan kita saudara sekalian, supaya kita mau belajar untuk memikirkan orang lain. Amin. Memikirkan, bagi yang suami memikirkan istri, bagi yang istri memikirkan suami. Bagi orang tua mulai memikirkan anak-anak, dan anak-anak mulai memikirkan orang tuanya. Amin anak-anak. Ya, yang berkata bukan anak-anak. Ya, jadi kita berpikir saudara sekalian, hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Sia-sia kita hidup hanya untuk diri sendiri, kita mati sendiri, makan sendiri, minum sendiri, seneng sendiri, dan ketika kita mati, semoga dikuburin sendiri, saudara. Ya, saudara sekalian, tidak mungkin lah ya. Apa yang menunjukkan bahwa Yesus rela berkorban, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, di dalam Matius 1 ayat 8 itu adalah hidup untuk melayani. Kita melihat saudara sekalian, Matius pasal 1 sampai 8 itu berbicara mengenai silsilah Yesus sampai pencobaan di padang gurun. Kemudian Yesus memanggil para murid. Kemudian Yesus mengajar mengenai memberi. Yesus mengajar mengenai berdoa. Yesus mengajar bagaimana berpuasa. Yesus mengajar bagaimana mengumpulkan harta. Yesus juga mengajar mengenai hal kekhawatiran. Yesus juga mengajarkan mengenai hal menghakimi. Yesus mengajarkan tentang pengajaran sesat. Yesus mengajarkan dasar iman dan bagaimana caranya mengikut Yesus. Serta Yesus mengadakan mujizat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi pelayanan Yesus lebih kepada hidup untuk melayani orang lain. Pelayanan dilandasi panggilan. Markus 1 ayat 11 nanti kita akan baca. Yesus memulai pelayanannya dengan landasan identitas surgawi yang jelas. Suara dari surga menyatakan bahwa ia adalah anak Bapa yang terkasih dan mendapat perkenanan Bapa. Ayat 11 dalam Markus 1 kita akan baca 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pelayanan sejati harus dimulai dengan panggilan yang jelas, sehingga dikerjakan dengan kesungguhan dan kerelaan berkorban. Kita ulang, pelayanan sejati harus dimulai dengan panggilan yang jelas. Sehingga dengan itu akan dikerjakan dengan kesungguhan dan kerelaan untuk berkorban. Amin saudara. Kita renungkan sama-sama. Ketika orang memiliki panggilan yang jelas dari Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, tentunya akan dilakukan dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati mungkin kebanyakan kita sudah melakukan itu, saudara. Tetapi untuk rela berkorban, itu yang harus kita sampai ke situ, saudara. Berkorban iya, tetapi sampai hati yang rela, itu kita mesti belajar. Dari pengorbanan pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Sampai kita tidak pikir-pikir lagi apa yang kita sampaikan kepada orang lain.
Saya tahu saudara sekalian bahwa saudara sekalian banyak berkorban untuk orang tua, untuk saudara, keluarga besar saudara. Dan kalau itu memang sebuah panggilan hati saudara, saudara seakan-akan tidak memikirkan itu saudara. Bahkan ada orang yang mengatakan, ini aku pinjemin uang ya. Tetapi pada akhirnya saudara bilang, ya sudahlah, gak usah dipikirkan bagaimana mengembalikannya. Karena waktu saya memberikan ini adalah media untuk saya diberkati oleh Tuhan. Jadi memberi dalam pekerjaan Tuhan, kolektif, persembahan, persepuluhan atau apapun itu adalah media untuk kita diberkati oleh Tuhan. Makanya namanya menabur. Setuju? Jadi saudara jangan berpikir bahwa kita memberikan apa-apa itu dapat apakah. Karena Tuhan yang melihat. Jadi saya melihat jemaat Tuhan luar biasa di tempat ini. Anak-anak profesi sudah melakukan pengorbanan dengan menghias ini saudara sekalian. Dan juga ada teman-teman yang sudah memberikan support dalam hal konsumsi. Dan juga ibu-ibu sudah menyaksikan kesaksian pujian pada hari ini. Dan itu adalah hal-hal yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi Jumat Agung itu kita menghayati kasih Tuhan sehingga terekspresi dalam hidup kita bagaimana kita mengasihi Tuhan kembali dan mengasihi orang lain sebagai tindakan hukum yang utama dan terutama. Amin. Saudara masih mengasihi sesama lain? Samping kanan kiri saudara, muka belakang masih dikasihi? Amin. Puji Tuhan. Bapak yang di depan masih saudara kasihi? Amin. Makanya Pak saya datang ke sini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kasih saudara. Ya. Jadi saudara sekalian, panggilan yang jelas itu membuat kita sungguh dan juga rela berkorban. Jadi rela dulu saudara. Saudara, baru kita menjadi berkat. Pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Pelayanan Yesus ditujukan kepada mereka yang tersisih, membutuhkan bantuan dari pihak lain. Nanti saudara baca di dalam Markus 1 ayat 29 sampai 34 tentang Yesus melayani yang sakit. Beberapa kita sakit dan kadang-kadang kita harus mengunjungi si sakit pada saat kita sedang sakit, saudara. Ya, tetapi itulah yang harus kita lakukan, saudara. Kemudian melayani yang kerasukan setan, saudara. Dan setan hari ini mungkin tidak seperti setan-setan badukun yang terekspresi dengan baik. Setan sudah berbicara mengenai pikiran kita, ide-ide kita, saudara. Dan apakah ide-ide kita perlu kita tengking? Ya kita melihat kemarin kita belajar tentang murid yang dikasihi Tuhan. Janganlah Tuhan kau menderita. Dan Tuhan katakan bahwa engkau sedang dirasuki iblis. Dan makanya nyahlah iblis daripadamu. Dan mungkin ide-ide kita saudara yang terlalu liar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian membangkitkan orang mati. Kita tetap percaya saudara. Yang sakit, saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Amin. Bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sakit penyakit. Kalau Tuhan mau sembuhkan, tentu kita bisa sembuh, saudara. Tetapi ada yang kedua. Tuhan izinkan sakit penyakit untuk ada di dalam tubuh kita. Supaya kita apa? Tetap bergantung sama Tuhan. Waktu kita sehat, saudara, kita mau jalan kemana-mana seakan-akan doa itu nggak dibutuhkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah umur, sudah mulai tulang-tulang dan kemudian rasa nyeri di mana-mana, saudara mau ke Sawangan aja doanya mungkin lama. Tuhan Yesus, aku mau ke Sawangan Tuhan supaya dengkulku ini supaya sehat kuat Tuhan.
jauhkan daripada yang sakit-sakit dalam nama Yesus. Nah, buat anak-anak muda saya pikir tidak berdoa seperti itu. Starter motor langsung berangkat saja. Jadi saudara bisa berpikir ya, kalau everything is okay itu kadang-kadang pengandalan kepada Tuhan memang masih minim. Ya, saya umpamakan begini. Kalau orang mengendarai mobil yang bagus, yang baik, yang baru, tidak masalah, starter jalan sampai ke Bandung, oke. Tetapi kalau mobil tua, wah saudara, saya pernah ngalamin itu ya. Waktu saya punya mobil Corona dan sama ibu-ibu waktu itu ke Lembang ya, di sini Bu Marta, ingat banget. Setiap parkir saya buka kap mobil, kemudian saya lihat ada yang rembes enggak, ada yang air radiatornya kurang atau enggak, wah saudara. Dan waktu itu saya pikir ya, yang tahu saya sama Mami Cindy aja. Jadi yang pot-potan berdua aja, ibu-ibu masih tenang-tenang saja. Kami itu saudara berpikir saudara. Nah, dengan begitu kami selalu berdoa. Starter berdoa, ada yang bunyi berdoa. Nah, suatu saat ada orang temen yang agak jahil gitu saudara. Waktu agak ngerem, dia kan di belakang, tuk gitu. Ditendang tucungnya, tuk gitu. Ya pikir ini suara. Ternyata temen kita itu terbiasa dengan mobil tua. Jadi kalau ada suara itu udah dicari aja saudara, mana gitu saudara. Dan kita paham bahwa sesuatu keadaan yang tidak baik itu membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Kemudian Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Dalam Markus 6 ayat 30 sampai 43 nanti di rumah Bapak Ibu Saudara membaca ya ayat-ayat ini. Pelayanan disertai dengan kuasa. Kerelaan Yesus melayani juga diteguhkan dengan kuasa yang dimilikinya dalam pelayanan. Yesus berkuasa atas penyakit. Amin. Yesus berkuasa atas setan. Yesus berkuasa atas kematian. Dan Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Kita percaya bahwa alam sudah menunjukkan kuasa Tuhan. Dan kemudian tanda-tanda alam sedang membuktikan bahwa hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita harus siap. Kita harus banyak doa, saudara. Saya mendengar kesaksian dari orang-orang yang berkepercayaan lain kemudian ikut Tuhan, dibaptiskan yang cukup panjang ceritanya, saudara. Dan kemudian setelah ditanya sama hostnya kenapa sampai memutuskan itu, ini gak mudah. Dan saya melihat bahwa ketika saya menghadapi masalah dalam keluarga, saya Muslim. Dan kemudian saya melihat bahwa orang-orang yang memperhatikan itu adalah teman-teman yang dari Kristen. Dan ada yang keluarga dia, yang punya keluarga besar, seorang Kristen, itu yang menanyakan terus-menerus. Dan kemudian yang seiman dengan saya itu kemana mereka. Jadi saya katakan saudara sekalian bahwa banyak orang mulai memahami bahwa ajaran Kristus itu benar dengan cara melihat buah-buah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian memutuskan untuk dia dibaptis dan kemudian bertobat. Salah satunya adalah saudara Hana yang nyanyi di TikTok tuh, yang ramai itu saudara. Dan kemudian ada saudari Maria juga yang saya sempat post di WA profil saya, saudara. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang membuktikan bahwa kasih Kristus itu harus dibuahkan dalam kehidupan kita, supaya orang mengecap kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita yang percaya. Teman-teman yang ada di sekolah yang kebanyakan bukan Kristen, teman-teman yang bekerja yang kebanyakan non-Kristen, kemudian teman-teman pedagang usaha yang kebanyakan yang beli itu adalah orang-orang yang non-Kristen.
bersyukur, saudara. Apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah kesaksian. Mereka nggak ngomong, cuma mikir dalam hati. Ini baik amat orangnya. Sudah disakitin tetapi tetap mengasihi. Dan itu adalah cara kita untuk menyaksikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang yang belum percaya. Yesus berkuasa atas penyakit, setan, kematian, alam semesta. Pelayanan kita juga harus disertai Roh Kudus sehingga akan menyatakan kuasanya. Harus disertai oleh Roh Kudus sehingga menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Apa yang menunjukkan bahwa Yesus rela berkorban yang kedua adalah hidup untuk memberikan nyawanya. Pasal 9 ayat 16 berkisah tentang itu, saudara. Hidup melayani seakan-akan untuk memberikan nyawa, karena selalu berhadapan dengan para pembenci Yesus, yaitu para ahli agama dan juga masyarakat yang tidak memahami konsep Mesias. Begitu luar biasa tantangan Yesus untuk menghadapi ini semuanya. Jadi apapun yang dia lakukan selalu seakan-akan setor nyawa. Makanya murid-muridnya itu, kalau bisa Tuhan jangan begitulah, kasihan kau ini. Tetapi Yesus katakan bahwa seharusnya panggilanku adalah rela berkorban sampai aku memberikan nyawa di kayu salib. Kasih yang tanpa syarat. Pengorbanan Kristus membuktikan bahwa kasihnya kepada manusia berdosa adalah kasih yang tak bersyarat. Kasih yang tanpa syarat, tidak seorang pun yang dapat memenuhi syarat karena semua orang berdosa. Nanti kita akan baca. Namun oleh anugerah mendapat keselamatan. Kita akan baca ayat 23 sampai 24 dalam Roma 3 ini 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulang dengan pelan. Karena semua kita orang yang telah berbuat dosa, lahir dari seorang ibu yang sudah berdosa, sehingga kita lahir sebagai anak yang sudah dewasa sekarang, memiliki bibit-bibit tentang dosa, saudara, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih yang dibuktikan Yesus menyatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabatnya. Ayat 13 dalam Yohanes 15 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawa, saudara. Kasih yang dibuktikan Yesus bukan hanya mengajar, melainkan meneladankan pengorbanan itu dengan tindakan nyata. Ia memberikan nyawanya. Amin, saudara. Dan kita sedang peringati pada Jumat Agung ini kasih yang terbesar, yang C. Dalam Roma 5 ayat 8 dinyatakan bahwa Yesus mati buat kita, bukan karena kita baik dan berkenan, melainkan saat kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Waktu saya sedang berdosa, Yesus hadir untuk menebus segala dosa saya. Bukankah ini kasih karunia? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kasih karunia. Kita yang dari tidak percaya menjadi percaya. Dari yang berdosa, kita diampuni, dikuduskan setiap hari. Makanya dalam menerima perjamuan kudus kita selalu minta ampun kepada Tuhan. Ampuni segala salah dan dosaku. Setiap kali saya berdoa saya katakan, Tuhan Yesus ampuni dosa pikiranku, dosa perkataanku dan perbuatanku.
yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu selalu saya nyatakan di hadapan Tuhan. Aku bukanlah apa-apa. Aku bukanlah siapa-siapa, saudara. Kalau aku sampai di dudukan ini oleh karena Tuhan saja. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara sampai di tahap ini, itu adalah anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Berdoa senantiasa kepada Tuhan. Kasih yang terbesar adalah ketika kasih dan pengampunannya lebih besar daripada kesalahan kita. Dosa kita dibuang ke tubir laut, saudara. Amin. Tuhan itu yang tidak bisa dilakukan seperti manusia. Maksud saya, Tuhan itu bisa melupakan dosa. Kalau sudah lupa, benar-benar lupa dalam artian kemaha dahsyatan. Tuhan itu sanggup untuk melupakan dosa kita. Beda dengan manusia. Kita masih mengingat kesalahan orang lain. Karena kita adalah keturunan orang yang berdosa. Dan kita mohon kekuatan Tuhan untuk bisa mengampuni satu dengan yang lain. Mari saudara sekalian memiliki hati yang rela berkorban seperti Yesus, yang rela hidup melayani, yang rela berkorban dalam melayani seakan-akan setor nyawa. Jadi rela hidup untuk melayani dan rela berkorban dalam melayani seakan-akan kita setor nyawa dan membuat pelayanan kita luar biasa. Nah, di dalam Jumat Agung ini kita akan merasakan kembali menghayati bagaimana cuplikan tentang kisah Yesus di momen-momen dia harus disalibkan melalui tayangan singkat, saudara sekalian, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah berkorban untuk kita. Sembari pemain musik bisa ke depan. Sekalian kita merenungkan bagaimana kisah Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak
kaki yang terpaku. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertinggal, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosa. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamatku. Ku yakin menebus dosa. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamatku. Mari pelayan Tuhan untuk menyiapkan roti anggur ini. Boleh diturunkan ke bawah. Terus kalian ada peringatan bagi yang akan menerima perjamuan kudus ini. Saya akan membacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30 yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Terus kalian, mari saya berikan waktu untuk kita tunduk di hadapan Tuhan, memohon ampun atas setiap dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ampuni setiap kami ya Tuhan Yesus. Ampuni pikiran kami yang sering liar oleh karena tontonan di medsos, oleh karena pengajaran-pengajaran para apologet yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni pikiran kami Tuhan yang sering menghakimi orang lain, gereja, pendeta, dan saudara-saudara kami seiman Tuhan. Ampuni perkataan kami yang tidak berkenan di mata Tuhan, perkataan yang suka menjatuhkan orang lain. Ampuni kami atas perbuatan kami Tuhan. Perilaku kami buah kehidupan yang sangat mendukakan hati Tuhan, yang membuat orang-orang yang seharusnya mulai percaya kepada Kristus jadi bertanya-tanya dan terpending oleh karena perbuatan kami yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan pada hari ini kami ingin menikmati perjamuan kudus ini. Kami mengakui bahwa Tuhan memang betul-betul berkorban. Kau betul-betul merasakan sakit penderitaan yang luar biasa. Dan kami merasa bahwa setiap kami harus mengakui tubuh dan darah Kristus. Karena dengan itu Tuhan, kami boleh didamaikan dengan Allah sendiri. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari para pelayan Tuhan, singer menyanyikan oleh kuasa darah-Mu. Saat aku masuk ke hadirat-Mu,
lagi di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan sebelumnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum sama-sama. Mari saudara sekalian yang mau duduk silahkan, kita sembah Tuhan. Orabaya sikina. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri. Siapakah kami ini Tuhan, yang banyak dosa dan apa? Kami banyak bersalah di mata Tuhan. Kami bersalah di mata orang lain. Apa yang kami lakukan sering berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan turun ke atasmu dalam nama Yesus, mengambil atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau telah berkorban untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, bukan Yesus Engkau. Sekali lagi Yesus Engkau bukan. Yesus Engkau bukan bumi. Saudara, tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap ucapan syukur kami. Kau melihat setiap doa pengampunan kami Tuhan, yang membutuhkan diampuni oleh Tuhan setiap hari. Dan Kau melihat yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang menderita Tuhan pulihkan, supaya mereka boleh mendapat mujizat daripada Tuhan. Dan kalaupun Tuhan memberikan izin mereka untuk menderita, kami percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada kekuatan yang senantiasa menyertai kami. Kami percaya Engkaulah Immanuel di segala musim kehidupan kami Tuhan. Kami percaya di saat kami sakit, di saat kami sehat, di saat kami ada duit maupun tidak ada Tuhan, Kau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Justru dalam penderitaan kami, kelemahan kami, mujizat Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak Tuhan, berkati pendidikan para siswa pelajar, berkati pekerjaan usaha,
Berkati kesehatan mereka, supaya badan mereka sehat, jiwa mereka tetap gembira, dan roh mereka kuat, terutama untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kerelaan dan pengorbanan. Kiranya roh Tuhan melalui pengajaran tentang Yesus yang rela berkorban menginspirasi kami supaya kami memiliki hati yang rela berkorban. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus juga kami boleh dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kita, berkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, memberkati kita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Wilman. Siapa? Ya silakan sebelum kita kepada pengumuman nanti.